spesialis saraf konsultan. Jadi hari ini kita untuk lecture IPE adalah lecture yang terakhir, yaitu lecture 9. Ya, adapun topik hari ini adalah maintain competence in one profession appropriate to scope of practice. Jadi ya anak-anak, kita belajar bersama-sama ya, karena interprofessional education ini sudah mendunia, sudah menggema seantero jagat raya ini gitu ya. Jadi saya selaku ketua unit interprofessional education untuk FK Unut sangat berharap bahwa program ini berhasil ya, bermanfaat untuk kalian semuanya sebagai mahasiswa, bermanfaat juga untuk kami sebagai dosen dan institusi pendidikan kita ya. Jadi dalam pembicaraan kali ini ya, jadi saya akan memberikan ilustrasi ya, jadi kondisi saat ini dengan adanya pandemi gitu ya. Masihkah Anda semangat untuk menjadi tenaga kesehatan? Ya, coba tanyakan diri Anda, benar nggak rumah saya di bagian kesehatan gitu ya. Perkuat diri Anda bahwa oh saya memang benar-benar ingin membantu masyarakat, ingin menjadi bagian dari kesehatan secara umum gitu ya, dengan menjadi tenaga kesehatan yang handal. Ya, di dalam kita di dalam kita melakukan kegiatan kita, kita wajib memelihara hubungan kita dengan petugas kesehatan yang lain, dengan petugas administrasi, dengan petugas-petugas lainnya ya, termasuk petugas billing atau petugas kebersihan, farmasi, petugas driver dan sebagainya, ambulans dan sebagainya. Kita wajib memelihara hubungan kerjasama yang baik. Nah, dalam hal ini karena kita di dalam satu wadah pembelajaran di dalam fakultas kedokteran dan juga fakultas MIPA ya, yang mempelajari mengenai farmasi gitu, kita jadi di sini belajarnya bersama-sama dalam tim kesehatan gitu ya. Kita belajar di sini memang tidak melibatkan komponen lain di luar dari tim kesehatan gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya kita melaksanakan tugas kesehatan kita, di samping kita berinteraksi dengan sesama tenaga kesehatan, kita berinteraksi juga dengan profesi lain, ya tidak bisa dipungkiri, gitu ya. Ya, masihkah ada yang mau menjadi tenaga kesehatan? Ya, yang kemarin itu banyak sekali ya dalam masa pandemi yang pada saat awal dan juga pada saat puncak-puncaknya ya. Ya, sekarang ini melandai, mudah-mudahan kita doakan bersama bahwa pandemi ini berlalu ya, tidak meninggalkan jejak, tetapi kalau ya jadi atau minimal lah gitu ya dampaknya atau impactnya kepada kesehatan dan kehidupan kita secara umum. Baiklah, ini yang terupdate ya dalam kondisi pandemi kita. Tenaga kesehatan adalah dari ujung dari pelayanan kesehatan. Nah, baik. Nah, kembali lagi, nah sekarang omongannya mulai ke undang-undang dulu ya, yang serius dulu ya. Jadi undang-undang Republik Indonesia tahun 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan itu dalam undang-undang dikatakan bahwa memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Jadi kita diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sampai maksimal ya. Nah, penyelenggaraan upaya kesehatan ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab. Ya, tentu saja harusnya begitu gitu ya. Nah, memiliki etika dan juga moral yang tinggi, memiliki keahlian dan juga kewenangan. Ya, percuma menjadi tenaga kesehatan kalau Anda tidak memiliki tanggung jawab terhadap tugas Anda sebagai tenaga kesehatan apapun profesi Anda. Ya, dalam hal ini yang belajar di sini ada 7 prodi ini, ya tanggung jawab Anda adalah sesuai dengan profesi Anda.
Dan juga Anda harus nanti belajar mengenai etik dan moral yang dalam kompetensi IPE 1 itu adalah values and ethic ya. Jadi Anda belajar mengenai bagaimana beretika, berinteraksi. Ya, nanti ada lagi pelajaran mengenai komunikasi interprofesional ya. Jadi itu alatnya, caranya, tetapi bagaimana etika itu. Etika itu secara umum harusnya sudah diketahui ya, tapi Anda diingatkan lagi, diajarkan lagi untuk etika kesehatan, namun etika secara umum untuk masyarakat umum itu harus selalu ada, tetap ada ya. Kemudian Anda memiliki keahlian. Anda bertanggung jawab, ya saya bertanggung jawab, dok, saya akan mengerjakan ini. Tetapi Anda tidak punya keahlian karena Anda belum tamat misalnya. Anda mau jadi seorang nurse misalnya. Tapi Anda tidak mengikuti kuliah, tidak tamat, tetapi Anda merasa saya bertanggung jawab terhadap pasien ini, saya mau merawat pasien ini. Tetapi kalau Anda tak punya keahlian, nah itu dalam undang-undang ya tidak maksimal juga gitu ya pelayanan kesehatannya. Di samping itu Anda juga harus punya kewenangan. Jadi apakah saya punya kewenangan untuk menangani suatu kasus atau suatu masalah kesehatan, gitu ya? Kalau Anda punya kewenangan, maka Anda bisa memberikan layanan kesehatan maksimal. Ya, jadi semua hal ini harus terus-menerus Anda tingkatkan mutunya, belajar terus, kemudian ada event di mana kalian harus mengasah kemampuan itu ya dengan mengikuti webinar, seminar, mengikuti kurs atau kursus ya sesuai dengan bidangnya. Mohon yang tidak bicara untuk di mute saja, ya Anda mendengarkan saja, silakan. Saya tidak bisa mengecek 700 orang lebih, tetapi Anda mahasiswa lagi anak SD, ya, tolong di mute dulu yang tidak bicara, ya karena akan seperti pasar malam kalau Anda nggak mute. Baik ya, bisa saya lanjutkan? Anda harus melakukan tugas Anda secara berkeadilan, ya jangan membeda-bedakan antara satu orang dengan orang lain oleh karena latar belakangnya, gitu ya. Kemudian Anda memiliki rasa kemanusiaan, perkembangan, dan juga Anda harus selalu update dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Kadang-kadang kalau yang usia atau yang terlalu senior agak sulit mengikuti perkembangan teknologi, ya, tetapi setidaknya atau seharusnya diikuti terus karena ini akan selalu cepat perkembangannya. Okay. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, tenaga kesehatan ini ya tenaga kesehatan ini dengan adanya kompleksitas masalah kesehatan ya. Kalau saya boleh sharing pengalaman saya selama menjadi tenaga kesehatan, bahwa makin ke sini kondisi pasien yang datang ya, karena saya seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Sanglah, kondisi kasus yang datang itu memang nggak ada yang mudah gitu ya. Dari berpuluh tahun lalu saya sekolah, kemudian sampai sekarang, kasus yang datang ke rumah sakit yang dulunya terasa, oh ini gampang nih, simple. Dengan CT scan atau dengan pemeriksaan ini sudah kelihatan. Sudah tahu kita apa keluhannya, apa penyakitnya, dan sebagainya. Apa yang kita butuhkan, kerjasama apa yang akan kita lakukan dengan bidang lain. Tetapi saat ini banyak sekali misteri, ya masih banyak misteri. Padahal ilmu pengetahuan dan teknologi itu terus berkembang, tetapi misteri itu selalu ada, ya. Dan kompleks sekali permasalahan kesehatan, ya. Orang datang kalau ke pusat pelayanan itu tidak hanya datang dengan masalah yang ini sudah bisa diselesaikan gitu, ya. Kadang sangat membutuhkan kerjasama tim yang baik. Demikian juga kompleksitas masalah kesehatan di masyarakat untuk yang yang membidangi kesehatan masyarakat, tentu Anda juga merasakan bahwa
masalah kesehatan masyarakat itu juga sangat kompleks, ya, tidak hanya kesehatan individu, tetapi kesehatan masyarakat secara umum. Ya, ya. Jadi dengan tenaga kesehatan ini yang belajar dengan sistem pendidikan bidang kesehatan yang sekarang kita jalani dan memenuhi standar kompetensi bidang kesehatan masing-masing, yang mana oleh karena adanya kompleksitas ini maka interprofessional education ini wajib diajarkan, ya, karena adanya multi profesional atau banyaknya profesi yang terlibat di dalamnya, ya. Nah, bagaimana sebelum Anda bertugas tentu Anda harus lulus dulu blok ini, ya, blok IPA 1, 2, 3, 4. Ya, nanti Anda akan dapat 4 kali IPA dengan 1 SKS masing-masing. Anda harus lulus dulu ujian IPA, kemudian lulus sendiri di program studi Anda masing-masing dan mengikuti uji kompetensi. Ya, mesti lulus itu dulu karena Anda harus punya keahlian dan kewenangan. Ya, seperti orang yang bisa menyetir mobil, kalau Anda tidak punya SIM, Anda tetap tidak akan bisa maksimal. Ya, Anda punya keahlian, tapi Anda tidak punya kewenangan dengan mengurus segala hal yang berkaitan dengan kewenangan Anda, maka Anda tidak akan bisa juga melayani masyarakat secara maksimal. Ya. Nah, ini dengung dari IP ini, profesional ini uh, sudah dari sejak lama, ya, dari mendunia, ya, dari seluruh dunia sudah didengungkan bahwa Anda loh nggak bisa belajar sendiri. Anda tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Anda perlu teman. Anda perlu mengajak profesi lainnya untuk bersama-sama, ya. Baik, selanjutnya rekomendasi dari WHO ini adalah interprofesional kolaborasi, ya, kolaborasi dalam pendidikan maupun dalam praktis, ya, dalam kenyataan dalam praktik Anda nanti. Nah, ini kita dalam tahap ini, ya, jadi interprofessional education, Anda dipersiapkan untuk ready, ya, untuk siap untuk melakukan kolaborasi pada saat praktis nanti, gitu, ya. Dan ujungnya apa? Kalau Anda kolaborasinya baik, maka ujungnya adalah peningkatan outcome kesehatan, ya, secara umum. Ya, tidak hanya individu, tapi masyarakat dan juga seluruh orang, ya. Jadi seluruh dunia juga akan merasakan dampaknya karena berbagai daerah, berbagai komponen di dunia ini memiliki kualitas yang baik, gitu, ya, outcome yang baik kesehatan. Nah, kalau kita lihat model ini yang sangat terkenal, ya, Swiss cheese model, di mana kalau misalnya satu profesi kesehatan atau kalau ada suatu kesalahan, ya, jadi ada beberapa lapis, misalnya ada beberapa profesi, profesi A melakukan kesalahan, profesi B tidak tahu bahwa itu ada kesalahan dan tetap mengiyakan kesalahan itu dan kesalahan akan terus berlanjut, maka akan terjadi accident. Ya, tetapi kalau misalnya suatu profesi mungkin, ya, oh ini kok ada kesalahan begini, kok ini nggak sesuai, ya, wah silapnya begini, diagnosisnya beda, ya, apa saya harus konfirmasi nggak, ya, mengenai penanganannya. Nah, jadi kalau Anda mengingatkan, maka hal yang mengancam ini akan atau accident-nya akan bisa dihindari, gitu, ya. Jadi berbagai profesi ini harus saling mengontrol, saling mengingatkan. Sanalah pentingnya Anda bekerja sama, ya. Jadi semua harus waspada bahwa oh kok ada seperti ini, ya, gitu, ya. Kadang-kadang masalah sepele, tetapi kalau itu diteruskan kesalahannya maka akan menjadi bencana bagi pasien atau bagi orang secara umum, gitu, ya. Nah, ini saya rasa gambar yang sudah sangat sering Anda lihat, ya, bahwa pembelajaran kita dengan gedung yang terpisah, tetapi kita dikumpulkan di dalam kalau sekarang dalam konten virtual, maka kita bisa belajar bersama. Ini baru belajar bersama, ya. Anda belum melakukan interaksi, jadi kita belum bisa sebut ini sebagai suatu interprofessional education yang benar-benarnya. Karena ini hanya duduk bersama, mendengarkan kuliah bersama. Kalau interprofessional education, selain Anda melakukan kuliah bersama, Anda harus melakukan
interaksi antar profesi itu, ya makanya ada SGD, kemudian ada pleno, gitu ya, kemudian ada tugas-tugas lainnya, sehingga ada interaksi di antaranya. Itulah yang disebut sebagai interprofessional education dalam proses pendidikan. Nah, tentu nanti ya melalui SGD yang sekarang karena kita masih virtual ya, jadi mungkin nanti yang semester 5 ya IP 3 ini sudah mulai ke keluarga binaan ya, ya mungkin nanti mereka sebagian sudah offline ya untuk student project-nya. Jadi interprofessional education ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan juga meningkatkan outcome pasien atau outcome dari kesehatan masyarakat secara umum gitu ya, mulai dari individu sampai ke kelompok masyarakat atau komunitas gitu ya. Mulai dulu dari perseorangan, kemudian baru perseorangan menjadi family, family menjadi masyarakat gitu, bagian dari masyarakat, masyarakat menjadi bagian dari sebuah negara, negara menjadi regional dan dunia gitu ya. Jadi itulah intinya ya. Kemudian, nah ini Anda belajar, saya rasa ini harus terus ditekankan karena konsep ini tidak boleh dilupakan. Sebenarnya konsepnya tidak terlalu sulit, konsepnya adalah mudah banget gitu ya. Belajar with, from, about each other gitu ya. Minimal ada dua profesi yang belajar satu dengan lain bersama-sama, berinteraksi bersama, belajar satu dari yang lain, ya sharing, kemudian belajar mengenai bagaimana bidang lain tersebut gitu ya. Nah, jadi saya lanjutkan. Nah, untuk sekarang ya kalau yang sebelumnya menjalani sebanyak 5 SKS, yang sekarang Anda 4 SKS selama masa sarjana, jenjang sarjana ya. Jadi untuk IPI 1 kompetensinya adalah kompetensi yang sekarang adalah values ethic for interprofessional practice. Ya, subkompetensinya jadi di sini diterjemahkan bahwa work with individuals of other profession, maintain a climate of mutual respect and shared value. Di sini Anda belajar mengenai bagaimana Anda respect dan juga menghargai atau menghormati nilai-nilai ataupun Anda mengerti mengenai bagaimana etika profesi kesehatan gitu ya. Karena kita belajar mengenai value etik gitu ya, Anda sebaiknya kan dengan baik, melakukan juga dengan baik gitu ya. Anda belajar menghormati orang yang memberikan kuliah, gitu. Salah satunya sebenarnya itu. Ya, kami mendapatkan evaluasi dari mahasiswa yang kemarin ya, dari yang lalu ya. Kalian kan baru pertama kali nih mengalami IPI. Kami mendapatkan banyak evaluasi ya, dan bahwa ada dosen yang sulit dihubungi, bahwa kuliahnya tidak menarik gitu ya. Bagaimana kami berusaha untuk menampilkan, membuat slide, ini lama loh bikinnya ya, bikin kotak-kotak, bikin panah dan sebagainya untuk membuat Anda tertarik untuk belajar, paling tidak Anda memahami interprofessional education. Gitu ya. Nah, jadi dalam subkompetensinya Anda harus maintain kompeten Anda, yang belajar untuk bagaimana kompetensi Anda sendiri dulu ya dikuatkan ya. Nah, penilaian atau proses pembelajaran tentu melibatkan kognitif, psikomotor dan juga ya Anda tetap menilai dalam 3 komponen ini. Bagaimana pengetahuan Anda atau kognitif Anda terhadap bidang yang diajarkan, bagaimana keterampilan Anda dan juga bagaimana attitude Anda sendiri. Baik, ini adalah kompetensi dari Canadian Interprofessional Health Collaborative ya. Saya dulu mengikuti short course selama 1 bulan di Kanada untuk interprofessional education. Ya, kita tidak boleh berkecil hati oleh karena di Kanada pun setiap saat mereka update dan mereka perbarui terus sistem. Jadi waktu saya ke sana
punya 6 kompetensi yang harus mereka capai untuk mahasiswanya. Dan mereka belum juga tidak berjauh beda dengan kita untuk IPE klinik. Ya. Dulu pada zaman IPE pertama kali muncul tahun 2014 setelah saya dari Kanada 2013, yang kita jalan dulu adalah IPE klinik. Ya, jadi IPE klinik itu diselenggarakan di rumah sakit untuk yang sudah jenjang profesi, ya, yang sudah koas, yang sudah fisioterapis, yang sudah masuk ke jenjang profesi. Jadi mereka belajar di rumah sakit, SGD di rumah sakit. Walaupun kita belum menyelenggarakan bedside teaching live sebagai profesi, itu cita-cita saya nanti untuk yang mudah-mudahan kalian nanti mengalami untuk yang profesional klinik, kalian belajar bersama dalam satu kasus, kita langsung berdiskusi mengenai masing-masing bidang ilmunya. Itu nanti lanjut. Nah, ini dalam berbagai proses yang ada ini, ya Anda di samping Anda memahami bagaimana profesi Anda sehingga Anda keahlian, Anda juga harus belajar mengenai bagaimana nilai-nilai dari keilmuan atau profesi Anda, kan berbeda ya. Hanya dokter menjadi punya sumpah dokter gitu ya. Dari farmasi saya rasa ada sumpah juga, ada dari keperawatan, hampir semua profesi kesehatan itu ada sumpahnya ya sebelum dilantik menjadi seorang profesional. Ya, jadi Anda Anda menghayati nilai-nilai profesi Anda sendiri, apa yang harus dan tidak harus Anda lakukan, apa yang boleh dan tidak boleh, mana yang etis dan tidak etis, bagaimana nilai-nilai kita terhadap klien kita, bagaimana kita menghadapi pasien kita, bagaimana kita menghadapi masyarakat kita secara umum. Itu ada nilai-nilai dan juga hal-hal atau yang harus kita perhatikan ya, tetap ya. Nah, bagaimana agar Anda bisa kompeten sesuai dengan bidang Anda masing-masing kan gitu ya. Jadi Anda mempelajari sendiri apa bidang Anda harus kompeten. Jadi punya keahlian, punya kewenangan. Nah, itu yang tadi disampaikan pada Undang-Undang Kesehatan itu. Ya, agar maksimal memberikan pelayanan kesehatan. Ya, agar Anda kompeten tentu dalam pembelajaran Anda sesuai dengan kurikulum profesi. Dulu sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten, ya Anda mendapatkan ijazah profesi, ijazah sarjana dulu, kemudian ijazah profesi, ya kemudian Anda melakukan ujian ya, ujian kompetensi yang dia untuk tenaga kesehatan saya rasa sudah ada ujian nasional untuk kompetensi, ya sehingga Anda punya keahlian yang diakui. Kemudian Anda melakukan registrasi untuk mendapatkan kewenangan. Ya, kewenangan Anda apa dalam menangani suatu kasus? Kalau Anda mempunyai kewenangan ini. Nah, itu nanti akan dikeluarkan oleh kolegium Anda. Ya, kolegium Anda akan menerangkan bahwa Anda punya kewenangan untuk melakukan ini sesuai dengan keahlian Anda. Ya, jadi ini tentu kembali lagi kognitif, psikomotor dan afektif. Ya, kenapa ini penting ya untuk mengetahui peranan Anda, profesi Anda masing-masing, kemudian Anda mengetahui bagaimana values and ethics itu harus dipahami. Anda harus Anda harus menjalani kondisi di mana masalah kesehatan tadi yang sangat kompleks, sangat mungkin akan terjadi singgungan-singgungan. Jadi ada gesekan antar profesi kalau misalnya Anda keahlian dan kewenangan Anda itu tidak dibuat secara sesuai hukum gitu ya, sesuai undang-undang. Anda punya surat izin praktek, Anda punya surat keterangan kompetensi dan sebagainya, juga surat kewenangan. Agar tidak ada masalah ya nanti sengketa atau masalah tuntutan hukum atau malpraktik. Itu baik malpraktik untuk Anda sendiri ataupun Anda merugikan institusi atau tempat bekerja Anda, gitu ya. Jadi sangat penting kita untuk mengetahui itu. Jangan mengambil bagian orang lain, ya, oleh karena kita tergiur oleh hal-hal yang sifatnya materi ataupun
lainnya, ya, tetapi Anda harus tetap menjaga bagaimana etika Anda sendiri. Nah, ini adalah proses pembelajaran, ya, dalam Anda mencapai tujuan. Oleh karena ini Anda kalian semua ini baru IPI 1, gitu ya, jadi masih ada 3 step lagi untuk Anda menjalani professional education. Tentu metode atau cara itu bisa bermacam-macam, ya, sehingga Anda bisa mencapai goal untuk kompeten di bidang interprofessional education. Nah, di sini ini adalah foto yang saya take sendiri langsung di sana, di lokasinya di Kanada. Mereka belajarnya seperti ini, ya. Jadi mereka di sana health professionnya, kemudian ada kedokteran giginya, kemudian juga ada kedokteran umum. Nah, di sini mereka mengadakan suatu event, ya, event yang saya sebenarnya sih ingin seperti ini gitu. Ada event misalnya di mana gitu, kita belajar IP dengan mengundang orang kreatif. Mereka akan membawakan suatu kasus dan kita akan menggunakan itu sebagai media untuk belajar dan Anda berinteraksi. Jadi mereka dalam satu meja ini ada profesi yang berbeda, ya, mereka di sana. Dan mereka harus mengikuti skenario drama, ya, yang diperankan oleh orang-orang teater. Jadi benar-benar mereka seperti menikmati juga pertunjukannya, tetapi mereka harus jeli juga terhadap masalah-masalah kesehatan yang ada. Kalau sekarang kan kalian diberikan skenario berupa ketikan, kemudian dalam SDD kalian akan melakukan certain jumps, ya. Jadi Anda belajar sendiri untuk menentukan itu. Nah, di sini juga begitu, hanya mereka karena bisa offline dan punya ruangan yang besar untuk itu, mereka bisa menyelenggarakan seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa menyelenggarakan yang lebih banyak lagi, ya, seperti ini, karena kita lebih banyak komponennya dibandingkan dengan mereka. Nah, mereka juga mengerjakan seperti ini. Ini juga sudah pernah dulu pilot project dengan Dr. Sutarse yang dari KM. Jadi sudah pernah kita kerjakan ini pilot project-nya. Mereka melaksanakan membuat poster, ya, presentasi, kemudian ada penilai, kemudian ada serta lainnya yang juga boleh bertanya, ya, yang dinilai, mereka dinilai timnya, gitu ya. Nah, ini adalah mentor saya, ya, ini Prof. Joan Surjan, ya. Mereka ini sampai malam, ya, sampai jam 7 malam melakukan diskusi, small group discussion untuk self reflection dan memberikan feedback. Jadi memberikan apa yang sudah Anda lakukan dan apa yang sudah kalian rasakan dalam menjalani proses pendidikan ini, gitu ya. Mereka benar-benar intens, ya, di sana, ya. Di sana sih penampilan tidak terlalu penting, tetapi bagaimana Anda memahami kontennya. Ya. Jadi kesimpulan dari kuliah saya hari ini adalah bahwa sikap antar profesi yang saling menghormati perbedaan, saling menghargai pendapat, menjunjung tinggi norma dan etika, serta mengutamakan kepentingan pasien, klien, keluarga, dan masyarakat, itu yang kita harapkan. Kemudian bersikap profesional dalam praktik profesi, menghargai peranan profesi lain, bagian dari proses pembelajaran untuk mencapai interprofesional kolaboratif praktis, ya, sesuai dengan undang-undang tentang kesehatan tadi tentunya. Baik, saya rasa demikian dari saya. Ini adalah quote yang oleh Henry Ford, ya. Saya rasa ini sangat baik. Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is action. Jadi kita harus working together agar kita sukses, ya. Ini tim adalah together everyone achieve more, ya. Nah, ini pengalaman saya selama di sana, dokumentasinya, jadi sangat berharga dalam waktu 1 bulan mendapatkan sangat banyak sekali hal, dan itu mulai dikembangkan IPI di FKU, ya, dan formasi saat itu dari awal sudah ikut, ya. Jadi demikian prestasi atau kuliah dari saya hari ini. Saya persilahkan kalau misalnya ada yang mau klarifikasi atau ingin bertanya, saya silakan. Ada yang mau bertanya?
Sepertinya masih belum ada, dokter. Ini saya stop sharing dulu ya. Ya, jadi karena tidak ada yang bertanya atau tidak ada klarifikasi untuk kuliah hari ini untuk lecture 9, saya akhiri, mungkin kalian semua akan bersiap-siap untuk SGD ya. Saya nggak bisa cantik foto karena terlalu banyak ya. Recordingnya nanti akan saya sampaikan sih hasil recordingnya ya. Baik, untuk anak-anak semuanya sehat selalu ya, laksanakan pendidikan dengan senang hati gitu ya, karena Anda harus senang dulu baru bisa belajar dengan baik. Harus senang dulu, harus Anda membuat hal yang mungkin tadinya tidak menyenangkan harus dibuat menyenangkan. Bagaimanapun caranya agar Anda betah untuk belajar, Anda menyayangi profesi Anda menjalani kehidupan ini dengan penuh optimisme, dengan membantu orang secara tulus, gitu ya. Jadi sangat penting Anda untuk merasa senang belajar di kesehatan. Saya rasa kesehatan itu masih menjadi idola ya. Orang-orang kesehatan itu masih didoakan yang baik oleh orang-orang lain, gitu ya. Masih didoakan hal-hal yang baik karena kita niatnya adalah membantu orang atau membantu masyarakat secara umum. Oke ya, jadi selamat beristirahat dulu sebelum Anda SGD. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, Dok. Salam sehat, Dok. Sampai jumpa lagi ya. Salam sehat.